Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Da'awat. Dan kita masuk kepada bab yang keempat, bab taubah, tentang taubah. Ya, taubah secara bahasa artinya adalah kembali, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan syarat diterimanya taubat ada sekitar 5 persyaratan, kita akan sebutkan, ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di sana ada syarat-syarat yang disepakati dan ada syarat-syarat yang diperselisihkan, ya. Tapi kita ringkaskan saja menjadi 5, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Ta'liq ala Fathul Bari. Taib at-taubat, syarat-syarat taubat. Yang pertama adalah ikhlas tentunya, karena taubat adalah ibadah, maka seorang harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat karena Allah, ya. Bertobat karena Allah. Kenapa kita perlu sebutkan ini? Karena ada sebagian orang bertobat bukan karena Allah, ya. Bukan, ya. Karena misalnya takut dicela orang lain, ya. Bukan karena misalnya takut sakit, ya. Dia taubat misalnya berhenti dari merokok atau berhenti dari berzina. Kalau dia takut sakit, takut kena penyakit kelamin misalnya sehingga dia meninggalkan zina, atau dia taubat dari narkoba bukan karena Allah tapi karena takut terkena dampak yang buruk, ketagihan dan yang lainnya, maka tentunya ini bukan taubat yang benar. Jadi taubat adalah ikhlas, harus ikhlas karena taubat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingatkan juga kepada kawan-kawan kita yang mungkin berhijrah. Yang mengatakan saya sudah hijrah, maka dia harus juga waspada, mengingatkan dirinya bahwasanya saya berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikut-ikutan orang lain, bukan karena enggak enak sama orang lain, ya. Tapi dia berhijrah karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama, yaitu ikhlas. Dan syarat yang kedua adalah meninggalkan al-iqla. Al-iqla anizam, yaitu meninggalkan dosa tersebut, ya. Dosa tersebut. Tentunya tidaklah dikatakan orang bertobat kecuali dia sedang meninggalkan dosa tersebut ketika dia bertobat, ya. Ketika bertobat. Tidak pantas dia mengatakan saya bertobat sementara dia masih menjalani maksiat yang dia bertobat darinya. Dan ini yang membedakan, nanti akan dijelaskan, bedakan antara taubat dengan istighfar. Istighfar bisa jadi seorang melakukan dosa, dia masih belum meninggalkan dosa tersebut dan dia minta ampun. Astaghfirullah. Ya, kalau taubat enggak, taubat itu dia sudah meninggalkan, ya, taubat, ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah an-nadam, menyesal. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, an-nadamu taubah. Kata Nabi SAW, penyesalan adalah taubat. Adalah taubat. Ini kalau seorang tidak menyesal maka dia tidak bertaubat, ya. Dia apa namanya? Baru dikatakan dia taubat jika dia menyesali perbuatannya tersebut. Ini menyesalnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara duniawi, ya, tapi karena dia menyesali itu suatu pembanggangan kepada Allah. Bisa jadi misalnya seorang dia membunuh orang lain, ya.
dia menyesal misalnya yang dia bunuh ternyata saudaranya sendiri. Dia menyesal tapi bukan karena Allah, tapi dia menyesal karena aduh saudara saya meninggal dunia. Ini tidak benar. Yang dimaksud menyesal melakukan dosa tersebut. Menyesal melakukan dosa. Bukan menyesal karena kehilangan anaknya atau kehilangan saudaranya atau dia menyesal misalnya dia melakukan dosa sehingga menyakiti orang lain, bukan, tapi dia menyesal karena dia tahu ini dosa. Ya, jadi dia menyesal dan taubat maksudnya adalah menyesal karena telah melakukan dosa. Karena telah membangkang Allah. Ini syarat yang ketiga. Ya, jadi ingat ya, penyesalan sini terkait dengan dia menyesal telah melakukan dosa. Ya, bukan misalnya dia kemudian dia emosi, kemudian dia pukul istrinya misalnya, istrinya terluka misalnya. Kemudian dia menyesal. Menyesal bukan apa? Menyesal karena melukai istrinya, beda. Dengan menyesal karena dia telah melakukan dosa karena berbuat zalim kepada istri, ini beda. Ini penyesalan hal yang berbeda. Yang dimaksud adalah menyesal karena telah melakukan dosa. Kemudian yang keempat adalah al-azam ala adamul audah. Bertekad untuk tidak mengulangi. Untuk tidak kembali. Kembali lagi. Dia bertekad meskipun ternyata dia kembali lagi suatu saat, tapi ketika dia bertobat dia harus bertekad. Adapun kalau dia untuk bertekad untuk tidak kembali, tapi adapun kalau dia sudah niat mau kembali lagi, maka tobatnya tidak diterima. Misalnya di bulan Ramadan dia bilang, ayo kita berhenti minum khamar, nanti aja habis lebaran baru kita minum khamar lagi. Ini tidak diterima tobatnya, karena ketika dia meninggalkan minum khamar tersebut, dia justru bertekad untuk kembali lagi setelah bulan Ramadan selesai. Ini namanya salah ya. Meskipun dia mengatakan sudah tobat, tobatnya tidak terima. Kenapa? Karena dia berniat untuk kembali lagi. Tobat yang benar adalah dia bertekad untuk tidak kembali lagi. Ya, meskipun kenyataannya dia akan kembali lagi, tapi dia harus hadirkan dalam dirinya, saya bertekad untuk tidak kembali. Dia berusaha untuk melaksanakan tekadnya tersebut. Tapi bisa jadi di kemudian hari dia tertawan oleh syahwatnya atau terdominasi oleh amarahnya, terjerumus kembali. Itu lain cerita. Tapi ketika dia bertobat, dia harus bertekad untuk tidak kembali. Dan yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah hati, al-azam, ya. Masalah hati, dan dia harus menunjukkan keseriusannya untuk tidak kembali. Kemudian yang kelima, di waktu yang diizinkan, dibolehkan tobat. Yaitu di waktu dibolehkan tobat, yaitu kapan? Sebelum matahari terbit dari barat. Ini secara umum, dan juga kalau kita secara perorangan sebelum nyawa di kerongkongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an wal ladzina yamutuna hum kuffar." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah taubat atas orang yang melakukan maksiat sampai ketika kematian sudah hadir di hadapannya dia berkata saya bertobat sekarang. Dia diterima. Kenapa? Karena waktu tobat sudah hilang. Ya. Waktu tobat terbuka selama matahari belum terbit dari barat dan sebelum orang ilmu ayanah itu, sebelum malaikat maut hadir di hadapan dia. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Oleh karenanya Fir'aun taubatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia bertobat setelah melihat kematian di hadapannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Ketika dia mau tenggelam dan dia tahu kematian di hadapan dia, maka dia bersyahadah. Dia berkata, "Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil." Aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Itu dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi Fir'aun sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah la ilaha illallahnya bermanfaat? Tidak. Kata Allah, "Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, dan sebelumnya kau melakukan kerusakan di atas muka bumi.
Jadi Fir'aun taubatnya tidak diterima, kenapa? Karena dia bertobat setelah melihat kematian di hadapan dia. Jadi kalau bertobat harus di waktu yang diizinkan untuk bertobat. Demikian juga pada hari kiamat kelak ketika matahari terbit dari barat, maka banyak yang sadar. Banyak yang sadar, banyak yang menyesal tapi tidak bermanfaat. Ya. Lam takun tidak bermanfaat ya. La tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu ya. Lam takun amanat ya. Tidak bermanfaat bagi suatu jiwa ketika matahari terbit dari barat karena dia tidak beriman sebelumnya. Ini di antara syarat-syarat taubat secara umum ada 5 syarat ya. Kemudian tentu ada syarat yang disebutkan diperselisihkan seperti perkataan sebagian salaf, dia harus pergi meninggalkan lokasi maksiat dia menuju lokasi yang lain. Dia harus meninggalkan orang yang pernah membantu dia bermaksiat. Dia harus menghajar atau meninggalkan orang yang pernah membantu dia untuk bermaksiat sehingga dia benar-benar berlepas diri dari segala maksiat yang pernah dia lakukan. Ya, ini syarat-syarat tapi itu hanya syarat penyempurna, bukan syarat sah. Syarat sah adalah 5 ini. Kemudian Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan dosa ada 2 ya. Model dosa ada 2. Yang pertama terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya terkait dengan hak Allah. Maka ini ada 2 model juga cara bertobatnya. Ada yang sekedar istighfar, ada yang hanya bertobat diterima, ada yang harus disertai qada atau kafarah. Ya, ada yang harus dengan kafarah. Sebagian dosa-dosa ketika orang bertobat harus bayar kafarah. Ada yang sekedar beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tergantung jenis dosanya. Ini jika dosa hanya terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua terkait dengan hak orang lain, ya. Dengan hak orang lain. Misalnya dia mencuri, misalnya dia mencuri, mengambil orang lain, atau dia memukul orang lain. Nah, ini semua berkaitan dengan hak orang lain, berkaitan dengan darah orang lain, berkaitan dengan harta orang lain, berkaitan dengan harga diri orang lain. Bagaimana caranya? Maka ini harus mengembalikan hak orang. Hak orang lain tersebut semaksimal mungkin. Kata Ibn Hajar, jika dia tidak mampu, maka diharapkan Allah tetap mengampuninya. Tapi dia harus maksimal mungkin. Ya. Kalau dia pernah mencuri barang, dia pernah mengambil harta orang, dia hitung-hitung berapa hak orang lain, dan dia segera kembalikan. Semaksimal mungkin dia berusaha. Kalau dia pernah mukul orang, maka dia minta dikisos oleh orang tersebut, dia minta maaf. Dia berusaha semaksimal mungkin. Jika dia sudah tidak mampu, misalnya orang yang dia pernah zolimi, sudah meninggal dunia, atau dia tidak tahu di mana posisi orang tersebut, dia tidak bisa bertemu lagi, maka mau tidak mau dia hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah berusaha, dan dia tidak menggampangkan, ya, dia tidak menggampangkan meskipun sedikit uang yang dia curi dari orang tersebut, dia berusaha cari. Udah cari, ditelusuri di medsos enggak dapat, ya sudah. Dia sedekahkan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertobat kepada Allah, semoga Allah mengampuninya. Ini secara umum syarat-syarat taubat, ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu ada bedanya antara taubat dengan istighfar, ya. Beda antara taubat dan istighfar. Taubat sama istighfar. Yang pertama, taubat adalah di antara persyaratannya, di antara syaratnya harus terlepas dari dosa.
dari dosa ketika bertobat. Adapun istighfar, seorang bisa istighfar meskipun sedang bermaksiat ya. Tidak harus. Demikian ya. Sebagaimana kita sebutkan kemarin tentang Sayyidul Istighfar, Abu ulaka bi ni'matika alayya abu bi dzambi, yaitu ya Allah aku mengakui memikul dosa yang belum aku bisa tinggalkan, tapi dia beristighfar ya. Dia beristighfar dan dia meskipun dosa tersebut sebagian belum bisa ditinggalkan. Jadi orang bisa meskipun belum bisa meninggalkan maksiat tapi dia beristighfar. Dia beristighfar ya. Beda dengan tobat. Kalau tobat ya sudah, dia harus meninggalkan. Karena kalau dia masih melakukan dosa tidak dikatakan dia bertobat. Yang kedua, taubat adalah pengkhabaran. Adalah pengkhabaran hamba tentang dirinya. Seperti dia mengatakan saya bertobat ya Rabb, atau saya berhijrah ya Rabb. Jadi mengabarkan. Adapun istighfar adalah permohonan. Dia termasuk doa, permohonan. Atau doa untuk diampuni. Ya, untuk diampuni. Makanya kalau orang bertobat, kita bilang kamu bohong, kamu enggak tobat. Tapi kalau istighfar ya terserah Allah mau kabulkan atau tidak. Ya, setelah dia bertobat mengabarkan, baru dia minta ya Allah terimalah tobatku. Ya. Tapi dia kabarkan terlebih dahulu saya sudah bertobat ya Allah. Artinya saya sudah memenuhi persyaratan tobat. Ya, tinggal minta kepada Allah agar Allah menerima tobatnya. Adapun istighfar adalah permohonan untuk diampuni, yaitu permohonan itu doa untuk diampuni kepada Allah. Apakah Allah terima atau tidak ya? Dalam beberapa ayat Allah membedakan antara istighfar dengan tobat. Seperti dalam surat Hud ayat 3, dalam surat Hud ayat 52, dalam surat Hud 61 dan surat Hud ayat 90. Di sini Allah sebutkan bahwasanya taubat adalah derajat setelah istighfar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah lalu bertobat kepadanya. Ya, sehingga taubat adalah tingkatan lebih tinggi daripada istighfar, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya istighfar yang sempurna itulah taubat. Istighfar yang sempurna ya adalah taubat ya. Kalau orang benar-benar istighfar, mohon ampun, dan dia meninggalkan dosa, dia menyesal lalu istighfarnya, berarti dia sedang bertobat. Bertobat. Inilah beda antara taubat dengan istighfar secara bahasa, secara istilah ya. Karena istighfar diambil dari wazan istaf'ala. Istaf'ala artinya talab, yaitu mohon maghfirah kepada Allah. Taubat, inni atubu ilaik, pengkabaran, ya Allah aku telah bertobat kepada Engkau, yaitu aku telah kembali kepadamu. Ya, aku telah kembali kepada. Karena taubat secara bahasa artinya kembali. Istighfar maknanya adalah memohon. Ya, ini beda antara istighfar dengan taubat. Baik, kita masuk pada nas yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babut taubah, bab tentang taubat. Qala Qatadah, kemudian kebiasaan Imam Bukhari menukil dari para salaf tentang makna taubatan nasuha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan nasuha? Kata Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala, dari kalangan tabi'in, dia berkata as-sadiqah an-nasihah, yang disebut dengan taubat nasuh, yaitu taubat yang benar ya. Taubat yang jujur, bukan taubat yang tidak benar ya. Baik. Adapun makna taubat an-nasuh ya. Taubat an-nasuh, maka Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya, Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, dia menyebutkan sekitar ada 23 pendapat tentang makna taubat nasuha. Apa yang dimaksud dengan nasuha?
Ya, dalam tafsir ini, dan Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa yang dinukil dari Al-Imam Al-Qurtubi. Saya bacakan saja sebagiannya agar kita ngerti apa ini maksud dengan taubat nasuha. Jadi bukan taubat biasa, dia taubat lebih spesifik. Bertobat ada taubat yang lebih tinggi, taubat nasuha. Ya. Kalau taubat yang biasa tadi yang memenuhi persyaratan tadi yang kita sebutkan. Ya. Tadi ikhlas, kemudian meninggalkan dosa tersebut, menyesal, bertekad untuk tidak kembali, ya. Kemudian di waktu yang diizinkan untuk bertobat. Itu taubat. Tapi ada yang lebih spesifik namanya taubat nasuha. Taubat nasuha. Jadi kalau kita mau diagramkan, mungkin kita bisa ada istighfar. Kemudian istighfar yang sempurna adalah taubat. Dalam taubat itu sendiri ada namanya taubat nasuha. Dia lebih spesifik ya. Nah inilah yang kemudian tadi saya katakan ada 23 pendapat disampaikan oleh Qurtubi tentang maknanya. Dengan kita membaca sebagian maknanya dari perkataan para ulama, insya Allah kita bisa memahami secara global tentang makna taubat nasuha. Taib, di antaranya perkataan Umar bin Khattab, an yudhniba dzamba tsumma la yarji'. Ya. Sebut dengan taubat nasuha di antaranya dia seorang hamba melakukan dosa kemudian dia tidak kembali lagi. Tidak kembali. Ini jadi taubat yang lebih spesifik. Kalau taubat tidak disyaratkan tidak kembali, tapi disyaratkan dalam taubat bertekad untuk tidak kembali. Bertekad untuk tidak kembali. Artinya kalau sesuatu dia kembali lagi, tetap taubatnya diterima, itu dosa baru lagi. Tapi kalau namanya taubat nasuh, dia bertekad dia tidak akan kembali lagi. Itu namanya taubat yang sesungguhnya, taubat nasuha. Dia lebih spesifik lagi. Disebut dengan taubat an-nasuh. Taubatan nasuha. Ya. Kalau dia sudah melakukan dosa, dia tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Ya. Ya. Kalau dia pernah berzina, waliyadzubillah, kemudian dia tidak pernah kembali kepada zina tersebut. Kalau dia melihat hal yang haram, dia tidak kembali kepada melihat nonton yang haram tersebut. Ya. Kalau dia pernah mungkin menzalimi orang lain, dia bertobat, dia bertekad tidak kembali kepada maksiat tersebut. Namanya taubat nasuha menurut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam sebagian riwayat la ya'udu fihi, dia tidak kembali lagi kepada maksiat tersebut. Saya ulangi, ini syarat yang lebih spesifik menurut Umar. Beda dengan taubat secara umum. Ya. Kemudian demikian juga ya, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi hadisnya dhaif. An yandama idza adnaba fayastaghfiru thumma la ya'udu ilaih. Taubat nasuh yaitu seorang melakukan dosa kemudian beristighfar dan dia tidak kembali lagi kepadanya. Namun sanadnya dhaif kata Ibnu Hajar. Ya, ada hadis yang mendukung makna ini yang disebutkan Umar tapi hadisnya dhaif. Tapi perkataan Umar valid ya, bahwasanya namanya taubat nasuh itu berdosa kemudian tidak kembali lagi. Yang kedua, pendapat yang lain, pendapat kedua ya. An yubghidu dzamba wa yastaghfiru minhu kullama dzakarahu. Ya, ini diriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri namanya taubat nasuh yaitu dia benci dengan dosa yang pernah dia lakukan. Dia benci. Dia pernah terjerumus dan dia benci dengan dosa tersebut. Dia sudah bertobat dan setiap kali dia ingat dosa tersebut dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ini kita dapati sebagian orang seperti ini. Dia pernah terjerumus dalam dosa dan dia benci dengan dosa tersebut. Dan setiap dia ingat dia pernah terjerumus dalam dosa tersebut, dia istighfar, astagfirullah. Tapi dia tidak kembali lagi. Tapi dia benci dengan dosa tersebut. Berubah hatinya dari tadinya cinta kepada maksiat, ya, kemudian dia benci, ya. Ya, makanya Allah bersebutkan tentang orang-orang beriman, wa qarra ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, ya. Allah menjadikan orang beriman itu benci dengan fusuk wal kufur wal fusuq wal isyan, benci dengan kufuran, benci dengan kefasikan, benci dengan kemaksiatan. Ya. Jadi seorang ketika dia bertobat, maksiat yang tadi dia sukai, dia menggandrunginya, dia tadinya kecanduan, sekarang dia benci dengan maksiat tersebut. Kenapa dia benci? Karena dia takut kepada Allah. Dia tahu dosa ini telah menjerumuskan dia. Dia tahu dosa ini telah membuat dia lupa dengan Allah dalam waktu yang lama. Dia tahu dosa ini telah menjerumuskan dalam hal-hal yang menghinakan dalam waktu yang lama, sehingga dia benci dengan maksiat tersebut. Ini perkataan Hasan Al-Basri. Di antara pendapat disebutkan lagi Ibnu Hajar yang disebut dengan taubat nasuha an yukhlisa fiha, yaitu dia ikhlas ketika bertobat. Bukan tobat yang dia pamer-pamerkan.
bukan tobat yang dia bangga-banggakan, tapi dia ikhlas ya. Karena sebagian orang terkadang tobatnya masih belum ikhlas, dia pamerkan saya pernah begini, bahkan dia sombong, saya pernah begini, sekarang saya sudah tobat, kadang dia masih pamerkan dampak-dampak maksiat yang dia lakukan. Jadi masih dipertanyakan keikhlasan dalam bertobat. Bertobat ikhlas tuh ya dia menyesal, tidak dia bangga-banggakan lagi. Benar-benar dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dia pamerkan kepada orang lain ya. Di antara pendapat tentang taubatan nasuha an yasira min adami qabuliha ala wajal. Kalau dia sudah bertobat, dia masih selalu takut tidak diterima tobatnya. Dia sudah bertobat. Dia sudah minta kepada Allah, ya Allah terimalah tobatku, tapi dia selalu dalam rasa khawatir Allah tidak terima tobatnya. Ini taubat nasuha. Jadi tidak pede, tapi dia selalu khawatir. Dan saya sering ditanya oleh orang, Ustaz saya sudah bertobat, apakah tobat saya masih diterima? Nah, ini menunjukkan dia khawatir tobatnya dia terima. Karena memang benar Allah Maha penerima tobat. Allah janjikan orang yang berdosa bertobat Allah akan terima tobatnya. Walam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadih. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-Nya, dan di antara nama Allah Tawwab. Wa anna Allah Tawwabun Hakim. Semuanya Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Maha penerima taubat. Jadi Allah Maha menerima taubat. Yang jadi masalah kita belum bisa memastikan apa kita memenuhi persyaratan taubat atau tidak. Jadi Allah pasti menerima taubat karena dia sifat Allah Azza wa Jalla adalah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Yang jadi masalah bukan pada Allahnya, yang masalah pada kitanya, apakah kita telah memenuhi persyaratan taubat tersebut, itu yang jadi masalah. Karena setiap kalau kita telah memenuhi persyaratan taubat tersebut, otomatis taubat kita akan diterima. Tapi karena kita tidak yakin apakah kita memenuhi persyaratan tersebut, maka kita takut taubat kita diterima atau tidak. Tapi kita selalu berhusnudzon, tapi di tengah husnudzon tersebut kita masih ada khawatir. Sehingga seorang senantiasa takut melakukan dosa itu kembali. Karena dia tidak tahu dosa yang dulu diterima atau tidak taubatnya. Taib, di antara makna taubatan nasuha an la yahtaj ma'aha ila taubatin ukhra. Dia tidak butuh taubat yang lain. Dia taubat yang sempurna, tidak butuh taubat-taubat yang artinya benar-benar sempurna taubatnya. Kalau ini seakan-akan dia benar-benar total dari segala dosa. Makna yang berikutnya tadi yang keenam yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, makna taubatan nasuha itu dia tinggalkan segala dosa secara totalitas. Maka tidak dikatakan dia taubatan nasuha kecuali dia taubat dari segala hal. Bukan hanya pada satu dosa saja. Tapi dia taubat dari segala kemaksiatan yang dilakukan sehingga dia tidak butuh kepada taubat yang lain. Kemudian di antara makna taubatan nasuha ya, an yastamila ala khaufin wa raja'in wa yudminu ta'ah. Bahwasanya taubat tersebut mencakup rasa takut dan berharap. Takut tidak diterima tapi berharap diterima, dan melazimkan wa yudminu ta'ah. Setelah dia bertobat maka dia selalu melazimi ketaatan. Selalu melazimi ketaatan. Ini tanda bahwasanya dia sudah taubat nasuha. Buktinya apa? Dia antara berharap dan takut tentang taubatnya apakah diterima atau tidak. Dan dia bukan cuma itu saja, tapi dia konsekuensinya dia yudminu ta'ah, dia senantiasa melakukan ketaatan. Dan kita dapati sebagian orang seperti itu, dia tadinya pelaku maksiat, tadinya ini, kemudian dia sadar, kemudian dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna taubat nasuha ada yang menambah lagi an yuhajira man a'anahu alaihi. Yaitu dia meninggalkan semua orang yang pernah bantu dia dalam bermaksiat. Semua teman-temannya, list teman-temannya di HP yang pernah buat dia terjerumus dalam maksiat, dia blokir semuanya. Dia tidak mau bertemu lagi dengan mereka. Ini hal orang-orang yang telah menjerumuskan dia. Karena kalau dia bertemu lagi bisa membuat dia kembali lagi mengenang kelezatan maksiat yang pernah dia lakukan. Karena seorang lemah imannya. Syahwat ini terkadang mendominasi kita, iman kita terkadang lemah. Kalau kita masih ketemu dengan orang seperti itu, bisa jadi kita teringat kembali tentang kelezatan maksiat yang pernah kita lakukan sehingga kita timbul keinginan lagi untuk maksiat dan kita tidak benci maksiat yang kita lakukan. Maka seorang waspada. Ada yang mengatakan makna taubat nasuha an yakuna dzambuhu baina ainaihi. Namanya taubat nasuha itu dosanya selalu di hadapan matanya. Dosa selalu di hadapan matanya. Dia selalu ingat akan dosa tersebut, selalu ingat sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taubat nasuha. Dia tidak menggampangkan dosa tersebut. Meskipun dia sudah meninggalkannya, tapi selalu ingat, dia ingat lagi. Selalu di hadapan mata dia. Ini di antara makna taubatan nasuha. Tentu ada 23 pendapat, tapi secara umum ke-23 pendapat tadi kembali kepada apa yang telah kita sebutkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar
rahimahullahu taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis. Beliau berkata, qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Ahmad bin Yunus, qala haddatsana Abu Shihab anil A'mash an Umarah ibnu Umair anil Harith bin Suwaid, qala haddatsana Abdullah bin Mas'ud, haditsaini ahaduhuma. Ya, Ibnu Mas'ud menyampaikan dua hadis, salah satunya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar an nafsihi. Yang satu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua dari dirinya sendiri. Artinya mauquf, bukan marfu. Kalau marfu itu dari perkataan Nabi, kalau mauquf dari perkataan sahabat itu sendiri. Adapun yang mauquf, perkataan Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaih." Sesungguhnya seorang mukmin memandang dosa-dosanya seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Jadi dia duduk seakan-akan gunung di atas dia di bawah. Gunung tersebut siap menimpanya. Ya. Begitulah rasa takutnya seorang mukmin terhadap dosa yang dia lakukan. Wa innal fajira, dan ada orang fajir pelaku maksiat. Yara dhunubahu, dia memandang dosa-dosanya, kadzubabin marra ala anfihi faqala biha kadza. Seperti dia memandang dosa-dosanya seperti ada lalat yang melewati hidungnya, kemudian dia usir begini. Qala Abu Shihab biyadihi, Abu Shihab fawqa anfihi thumma qala, ya. Abu Shihab yaitu dia mencontohkan, ya, atau dia mengatakan biyadi fawqa anfihi. Dia seperti mengipas tangannya di hadapan, di atas hidungnya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang perbandingan antara seorang mukmin dan seorang fajir. Mukmin dia takut dengan dosa yang dia lakukan, ya. Seakan-akan dia berada di bawah gunung yang siap menimpanya. Ya. Ini menunjukkan ketakutan luar biasa. Artinya dia tidak meremehkan dosa sekecil apapun yang dia lakukan. Ya. Karena dia merasa setiap saat bisa saja Allah membinasakannya. Setiap saat Allah bisa mencabut nyawanya. Dia tidak meremehkan apa? Dosa yang dia lakukan, ya. Saya bacakan perkataan Al-Muhib At-Tabari dinukil oleh Ibn Hajar. Innama kanat hadhihi sifatul mu'min li shiddati khawfihi min Allah wa min uqubatihi. Kenapa dia dikatakan seperti gunung yang siap jatuh menimpanya? Karena demikianlah sifat seorang mukmin, karena begitu takutnya kepada Allah dan takut dengan hukuman Allah. Li'annahu ala yaqinin min adz-dzambi wa laysa ala yaqin min al-maghfirah. Karena dia yakin bahwasanya dosanya telah dia lakukan, dia yakin ini dosa. Adapun ampunan dia tidak yakin, belum tentu. Meskipun dia sudah istighfar, meskipun dia sudah bertaubat, dia masih takut. Karena Allah bisa saja menghukum dia kapan saja. Ya. Seakan-akan dia sedang berada di bawah gunung, batu yang besar yang setiap saat bisa saja menimpanya. Ini kondisi seorang mukmin. Ya. Adapun orang fajir sebaliknya, ya, dia menggampangkan maksiat yang dia lakukan. Kata Ibn Abi Jamrah, as-sabab fi dzalik anna qalbal fajir mudhlimun fa wuqu'udz dzamb khafifun indahu. Karena dada dia atau kolbunya sudah hitam, gelap. Sehingga ketika dia melakukan dosa, dia santai saja, dia merasa dosanya ringan. Seperti seekor lalat yang lewat di hidungnya, dia usir begini saja. Gangguannya dia tidak merasa terganggu sama sekali. Selesai. Lalat pergi. Ini gambaran dari Ibnu Mas'ud bahwasanya orang fajir seperti itu. Meremehkan maksiat. Meremehkan maksiat. Ya. Oleh karenanya kita dapati kalau ada orang melakukan maksiat dia tegur, dia bilang gampang, sepele ya. Jangan terlalu membesar-besarkan masalah. Semua orang juga terjerumus dalam maksiat seperti yang saya lakukan. Kau jangan terlalu hiperbola. Ya, gitu-gitulah ya. Ya. Oleh karenanya disebutkan siapa orang mukmin yang meremehkan maksiat menunjukkan ada kefajiran dalam dirinya. Karena sifat orang fajir adalah menggampangkan maksiat. Jika terbetik dalam hati kita, wali'adzubillah, kita remehkan, cuma maksiat itu aja kok, ini sepele. Sepele menzalimi orang, sepele memandang yang haram, sepele menggibah, sepele, dianggap sepele. Ini ciri kefajiran seseorang. Kalau orang mukmin dia tidak pernah memandang remeh dosa yang dia lakukan. Ya.
Oleh karenanya seorang waspada, ya. Jangan sampai dia seperti orang fajir tersebut. Jadilah dia seperti seorang mukmin yang takut dengan dosa yang dia lakukan, ya. Taib, ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Taib, kemudian kita hadis berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bersabda, "Lallahi afrahu bi taubatil abdi min rajulin nazala manzilan." Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba kalau dia kembali kepada Allah daripada gembiranya seorang yang singgah di suatu tempat, wa bihi mahlakatun, tempat tersebut padang pasir yang di situ dia tempat binasa. Kalau dia binasa, kalau siapa di situ pasti binasa. Wa ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amu wa syarabu. Namun dia di situ dia sedang bawa tunggangan. Artinya tempat tersebut siapa yang di situ tanpa ada bekal, tanpa ada tunggangan pasti binasa. Makanya disebut dengan mahlakah. Dia sehingga suatu tempat yang tempat tersebut bisa membinasakan orang. Namun dia membawa tunggangannya dan di atas tunggangannya ada makanan dan ada minumnya. Fa wada'a ra'sahu fanama naumatan. Kemudian dia istirahat sebentar. Diletakkan kepalanya, tiba-tiba dia tidur sebentar. Fastaiqadha wa qad dhahabat rahilah. Tiba-tiba dia terjaga. Ketika terjaga, ternyata tunggangannya sudah pergi. Dan tunggangannya sekaligus bawa makanan dan minumnya. Artinya sudah, dia tidak ada lagi yang dia bisa jadikan sandaran. Semua tunggangannya pergi, makanannya pergi, sak makanannya, sak minumannya. Hatta idza ishtadda alaihi al-harru wal atashu aw ma sya'allahu. Ketika dia menunggu tunggangan yang enggak datang-datang, dia sudah benar merasa panas dan kehausan. Sudah semakin parah, qala arji ila makani. Aku akan kembali ke dia cari, dia menunjukkan dia cari ontanya tersebut atau tunggangannya, dia cari, dia enggak ketemu. Dia berusaha cari, enggak dapat. Ketika sudah tidak dapat lagi, dia berkata, arju ila makani, aku akan kembali ke tempatku tadi. Yang di tempat tadi tidur, faraja'a fanama naumatan. Maka dia tidur lagi. Tidur sebentar, tsumma rafa ra'sahu fa idza rahilatuhu indahu. Ketika dia tersadar, tiba-tiba ontanya tersebut ada di sisinya. Ya. Ini kisah hadis tersebut. Ini orang ini tentu sangat gembira. Dia merasa dirinya akan meninggal dunia. Tiba-tiba ontanya tadi kembali lagi. Ya. Maka dia saking gembiranya. Ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat Imam Tabahu Abu Awanah wa Jarir anil A'mash wa qala Abu Usama haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Umarah sami'tu Al-Harits bin Suwaid wa qala Syu'bah wa Abu Muslim anil A'mash an Ibrahim At-Taimi anil Harits bin Suwaid wa qala Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash anil Umarah anil Aswad an Abdullah wa an Ibrahim At-Taimi anil Harits bin Suwaid an Abdullah. Ini untuk menguatkan sanad tersebut. Imam Bukhari menyebutkan jalur-jalur yang mendukungnya. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Ishaq qala akhbarana Habban qala hadatsana Hammam qala hadatsana Qatadah qala hadatsana Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, kalau tadi Ibnu Mas'ud, ini dari Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat, ya. Di antaranya Anas bin Malik dan Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya. Wa qala hadatsana Hudbah tahwil qala hadatsana Hudbah qala hadatsana Hammam qala hadatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba yang kembali kepada Allah daripada salah seorang dari kalian yang dia jatuh dari ontanya, kemudian ontanya kabur. Dijatuhkan di padang pasir yang tidak seorang pun bisa selamat. Atau ontanya kabur. Dan akhirnya ontanya kembali lagi dan dia sangat gembira. Ternyata Allah lebih gembira dari gembiranya orang ini. Hadis ini Rasulullah SAW sampaikan, ya, tentang memotivasi kita untuk segera bertobat kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada kemarahannya. Dan sungguhnya ampunan Allah lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Jika seorang melakukan dosa, segera kembali karena Allah senang dengan orang yang bertobat. Allahu afrahu bi taubati 'abdihi yatubu ilaih. Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba daripada orang ini. Dalam riwayat disebutkan orang ini, intinya dia pergi ke padang pasir, membawa ontanya, kemudian membawa makanan dan minumannya di onta tersebut. Tiba-tiba dia istirahat, ontanya kabur.
kemudian dia merasa akan meninggal dunia, ya. Dia sudah putus asa, waqad aisa min rahilatihi. Dia putus asa untanya bisa kembali. Maka dia pergi ke tempat yang dia istirahat tadi, dia menunggu kematian mendatanginya. Artinya dia menunggu kematian yang datang kepadanya secara bertahap. Rasa haus mulai menimpanya, rasa lapar mulai menimpanya, panas terik yang menimpanya. Subhanallah, padang pasir panas banget ya. Panas sekali ya. Kita jalan kaki kalau padang pasir panas, bayangkan kita jalan panas sekali ya. Saya kemarin sempat menginjakkan kaki di lokasi padang pasir yang ada di Badar, panas ya. Padahal Arab Saudi lagi tidak panas banget, lagi sedang-sedang, tapi panas. Ya, apalagi padang pasir yang sejauh mata memandang isinya padang pasir. Ya, makanya disebut dengan mafaza, artinya membinasakan. Ketika dia merasa dia akan meninggal dunia, maka dia kemudian duduk menanti kematiannya yang datang secara bertahap. Lapar, haus, kepanasan. Fabainama huwa kadzalik. Tatkala dia merasa akan meninggal dunia, tiba-tiba ontanya datang atau tunggangannya datang. Wa 'alaiha ta'amu wa syarabu, dan masih lengkap makanannya dan minumannya. Maka begitu gembiranya fa akhadha bi khitamiha, maka dia segera memegang tali kekang unta tersebut agar tidak ucul lagi, tidak kabur lagi. Saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Kata Nabi SAW, maka saking gembiranya dia berkata, ya Allah, sungguh engkau adalah hamba-Aku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah ngomong karena saking gembira. Dia ingin bersyukur kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, syukur, benar engkau adalah hamba-Aku, aku Tuhanmu ya Allah. Ini ucapan kufur, mengatakan hamba Allah adalah hamba dia. Tapi dia salah ngomong karena saking gembiranya. Rasulullah kabarkan bahwasanya gembiranya orang ini masih kalah dengan gembiranya Allah kalau ada orang yang kembali kepada Allah. Ini kenapa? Karena Allah sangat sayang kepada kita. Tidaklah Allah gembira kecuali karena Allah sangat sayang kepada hambanya agar segera kembali kepada Allah. Maka ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu hadis kata Rasulullah SAW, "Allahu arhamu bi ibadi min hadi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kita kalau orang tua, anak kita nakal, kalau dia kembali sadar betapa bahagianya kita. Gembira lihat anak kita kembali, nurut lagi, meninggalkan maksiat yang dilakukan, mulai sholat berjamaah, kita gembira luar biasa. Karena Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya, maka kembalinya hamba tersebut kepada Allah menjadikan Allah lebih gembira. Kenapa? Karena ini menunjukkan Allah sangat sayang kepada sang hamba. Jika dia kembali, maka Allah lebih gembira daripada gembiranya orang tadi. Artinya Rasulullah menggambarkan tentang kegembiraan yang paling besar di dunia ini adalah gembiranya orang ini. Yang merasa dirinya bakalan mati, tiba-tiba dia hidup kembali, selamat kembali. Gembira ini masih kalah dengan gembiranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang, apapun yang dilakukan, dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, seburuk apapun, yakinlah kalau dia kembali kepada Allah, maka Allah akan sayang kepadanya. Allah akan gembira dengan taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan kembali cinta kepadanya. Makanya Allah mengatakan, wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang maha mengampuni dan maha mencintai. Jangan disangka kalau kita pernah melakukan dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah, Allah tidak lagi sayang kepada kita. Kalau manusia mungkin ya. Kita pernah bersalah kepadanya, kita pernah menyakiti hatinya. Ketika kita kembali mungkin dia tetap ada catatan kaki. Kata dia, kaca sudah retak, disambung lagi tidak akan bisa seperti sedia kala. Tapi kalau Allah, tidak. Allah sangat sayang kepada hambanya. Kalau seorang kembali, maka Allah bisa mencintainya kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah maha mengampuni dan maha mencintai. Ada faedah yang menakjubkan dari kisah ini, dari hadis ini. Saya sebutkan ya. Sebentar. Perhatikan tentang hati-hatinya kita, jangan sampai kita terlalu terpaku kepada sebab. Kita berikhtiar melakukan sebab, tapi hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah orang ini ya. Disebutkan faedah kata Ibnu Hajar, wa anna man rakana ila ma siwallah yaqta'u bihi ahwaju ma yakunu ilaih. Ya. Dan rajul man nama fil falat wahdahu illa rukunan ila ma ma'ahu min az-zad. Falamma i'tamada ala dhalik khanahu. Laula anna Allah latafa bihi wa ada alaihi dhalatahu. Ya. Jadi kata Ibnu Hajar rahimahullah, di antara faedah hadis ini, seorang yang bersandar hatinya kepada sebab dan lupa kepada Allah, atau hatinya lebih condong kepada sebab bukan kepada Allah,
maka bisa jadi sebab itu akan berkhianat kepadanya. Lihatlah orang ini, jadi tengah padang pasir. Dan dia nekat tidur di situ. Dia tahu padang pasir menghinakan, membinasakan. Padahal bisa saja dia naik onta dan onta bisa berjalan. Onta bisa berjalan dan onta itu adalah disebut safinatu as-sahra, yaitu kapal padang pasir. Bisa naik, kita tidur, onta bisa jalan sendiri. Dia punya GPS untuk sampai ke tujuannya. Jadi, tapi orang ini dia tahu ini tempat yang membinasakan, tapi karena dia yakin ini ada ontanya, ada makanannya, maka dia tidur. Tidaklah dia tidur, kata Ibnu Hajar, kecuali dia rokana, kecuali dia bersandarkan hatinya kepada sebab. Ketika dia menyandarkan hatinya kepada sebab, maka sebab tersebut berkhianat kepadanya, tahu-tahu pergi. Ini bahaya. Ya. Seorang terkadang memiliki kelebihan, jangan menjadikan hatinya bersandar kepada sebab tersebut. Betapa banyak orang terjerumus pada suatu yang dia merasa nyaman di situ. Kata pepatah Arab, yu'ta min haitsu ya'man. Seorang terkena pada yang dia merasa aman di situ. Dia justru terkena. Kenapa? Ketika dia merasa aman, dia sering lupa kepada Allah. Ini sering terjadi ya. Seorang yang pede dengan kesehatannya, tahu dia sakit di situ ya. Seorang pede dengan keahliannya, tahu dia binasa di keahliannya tersebut. Ini banyak terjadi. Ya. Makanya seorang waspada. Dia jago di situ, justru dia binasa di kejagoannya tersebut ya. Maka seorang waspada ya. Ya. Dia merasa aman. Jadi kita ikhtiar, tapi jangan lupa sama Allah. Kadang kita merasa pede dengan usaha kita, kita terjebak di situ. Baru aja kemarin saya ketemu dengan seorang, saya ceritakan tadi juga. Dia bilang dia terkena kanker. Dia bilang, Ustaz, apalagi saya sudah rajin olahraga dan makanan saya pilih-pilih, tidak makan sembarang. Justru dia kena kanker ya. Artinya bisa jadi dia merasa aman di situ, merasa dia sudah sehat, dia lupa bahwasanya yang beri kesehatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang bisa terjebak di situ. Ya. Oleh karenanya seorang hati-hati. Kita dengar juga ada dokter yang pakar ini malah dia meninggal gara-gara itu. Ada terjadi kejadian. Dia pakar ini malah dia meninggal di bidang yang dia pakari tersebut. Maka seorang waspada, jangan merasa aman. Apapun dia punya kemampuan, memiliki kehebatan, dia tahu semuanya dari Allah dan dia selalu bersandar kepada Allah. Sebab hanya ikhtiar, jangan dia sandarkan dirinya kepada sebab tersebut. Bisa jadi dia celaka di sebab tersebut. Nah, beda ketika orang ini setelah ontanya pergi, maka kemudian dia pasrah, dia putus asa dari waqad aisa min rahilatihi. Dia sudah putus asa dari ontanya. Ketika hatinya sudah keluar dari segala ketergantungan kepada ontanya, disitulah dia selamat. Dia sudah tawakal kepada Allah, sudah enggak bisa lagi apa-apa. Waqad aisa min rahilatihi, dia sudah putus asa dari ontanya, dari makan minumannya, seluruh sebab dunia ini sudah lepas dari hatinya, maka ketika itu Allah selamatkan dia. Maka datanglah ontanya kepada dia. Makanya saking bersyukurnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh aku adalah Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Jadi dia bersyukur, dia tahu semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah datangkan pertolongan ketika hatinya bersih dari segala keterkaitan kepada makhluk atau sebab. Maka seorang harus menata hati, senantiasa bertawakal kepada Allah, jangan pede dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Semua kelebihan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut pada bab yang kelima. Intinya seorang berusaha bertobat kepada Allah dengan taubat nasuh, dan kalau dia bermaksiat segera kembali, sungguhnya Allah sangat sayang kepadanya. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Kurang bisa maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.